Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Om Pras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah. Udah lama ya, udah kangen juga dia sama kisah-kisah dari Om Pras yang selalu seru. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yo, gak pakai berbahasa-basi lagi, gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Berawal dari warung gaib di rest area Istanbul. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009 silam di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Saufi pada saat itu masih berusia 16 tahunan dan ia sedang bersekolah di Kalimantan Selatan, tepatnya di Batu Licin. Di sana, Saufi tinggal bersama kakaknya. Penyebab kenapa sampai akhirnya Saufi dipindahkan ke sekolah di Batu Licin dikarenakan di kampungnya sendiri Saufi ikut pergaulan anak-anak yang tidak jelas seperti minum minuman keras dan hal-hal buruk lainnya. Karena orang tuanya lelah untuk terus menasihati Saufi, akhirnya ia pun dipindahkan sekolahnya ke Batu Licin, tentu setelah perundingan bersama. Di tempat kakaknya itulah Saufi benar-benar dididik dan dilatih agar menjadi anak baik-baik, juga menjauhi hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh anak remaja seusianya. Kebetulan kakak ipar Saufi ini berprofesi sebagai polisi, jadi Saufi benar-benar menjadi penurut saat ia tinggal di sana. Sepulang sekolah, yang biasanya di kampungnya ia nongkrong bersama teman-temannya, kini saat tinggal di rumah sang kakak, Saufi lebih memilih untuk belajar dan bermain bersama keponakannya. "Kak, liburan sekolah nanti aku pulang ya," ujar Saufi meminta izin pada kakaknya yang pada saat itu sedang memberi makan anaknya. "Ya, tapi janji ya, jangan macam-macam lagi di sana." "Nggih kak." Setelah mendapatkan izin dari kakaknya, Saufi pun langsung berangkat sekolah. Di sekolahnya, Saufi tidak memiliki banyak teman. Hanya ada 2 orang yang mau berteman dengannya, dan kedua temannya tersebut merupakan anak baik-baik. Yang satu bernama Hasan dan yang satunya lagi bernama Nabil. Ayah Hasan adalah guru agama yang setiap hari mengajari anak-anak di sekitar rumahnya mengaji. Sementara ayahnya Nabil adalah karyawan sebuah PT yang ada di daerah tersebut. Meskipun mereka tahu masa lalu Saufi yang pernah salah pergaulan, tapi keduanya tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan mereka berdua tak henti-hentinya memberikan semangat pada Saufi untuk berubah dan menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat tiba di sekolahnya, Saufi langsung meletakkan tasnya di meja, lalu ia mengambil sapu untuk menyapu kelas. Tidak lama kemudian, Hasan datang dan langsung membantu Saufi untuk membuang sampah. Saat keduanya selesai, mereka pun duduk-duduk mengobrol sambil menunggu kedatangan Nabil. Teman-teman sekelas mereka datang satu persatu, namun hingga jam pelajaran dimulai, Nabil tidak kunjung datang. "Nabil kemana ya? Biasanya kan kalau sakit dia pasti izin," ujar Hasan. Nanti sepulang sekolah kita ke rumahnya yuk," ajak Saufi. Dan sepulang sekolah mereka berdua pun pergi ke rumah Nabil. Akan tetapi ketika sampai di rumah Nabil, mereka terlihat kaget dengan bendera hijau yang terpasang di depan rumah tersebut. Bendera dengan lambang kaligrafi pertanda bahwa ada seseorang yang meninggal dunia di rumah itu. Hasan dan Saufi saling bertatapan, takut, cemas, khawatir dengan kondisi Nabil. "Siapa yang meninggal ya Pak?" tanya Hasan pada salah satu bapak-bapak yang menuju ke rumah Nabil.
Ayahnya Nabil. Jawab bapak itu singkat lalu pergi. Mendengar jawaban bapak-bapak itu, Hasan langsung terdiam. Kita ke sana kah? Tanya Saufi. Hasan mengangguk. Mereka lalu memasuki rumah itu masih dengan pakaian sekolahnya. Terlihat Nabil duduk di pojok ruangan dengan mata yang sembab. Saat Hasan dan Saufi duduk di sebelahnya, tangis Nabil kembali pecah. Kedua temannya tersebut langsung merangkul Nabil. Mereka menemani Nabil hingga malam hari. Setelah keadaan Nabil sedikit lebih baik, Hasan dan Saufi pun lalu berpamitan untuk pulang. Dari mana saja kamu, Vi? Tanya kakak iparnya. Maaf kak, aku tidak izin dulu sebelumnya. Aku tadi ke rumah temanku Nabil. Ayahnya baru saja meninggal dunia. Jadi aku ke sana untuk menghiburnya. Kakak iparnya itu tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar alasan Saufi kenapa ia pulang terlambat. Kakak dengar liburan ini kamu akan pulang ya? Iya kak. Ya sudah. Tapi ingat nasihat kami ya. Jangan bergaul lagi dengan anak-anak nakal itu. Baik kak. Ya sudah, mandi, habis itu makan. Suruh kakak iparnya itu. Hari-hari berlalu, liburan sekolah sudah di depan mata. Saufi pun sudah bersiap-siap untuk packing barang-barangnya. Ia terlihat begitu bersemangat. Nah, ini uang untukmu. Dan ini untuk jajanan buat di bus. Jangan lupa dimakan ya, ujar kakaknya seraya memberikan kotak ale-ale berisi jajanan warung untuk Saufi. Makasih ya kak. Ingat, jangan bergaul sama teman-temanmu yang ada di sana lagi ya, ujar kakaknya. Iya kak. Ya sudah, itu kakak iparmu sudah menunggu di luar, ujar kakaknya. Saufi mengangguk seraya mengangkat barang-barang bawaan. Rumah kakaknya itu cukup jauh dari terminal bus. Jadi kalau ia mau ke terminal harus diantar ataupun naik taksi. Tapi berhubung hari itu kakak iparnya punya waktu luang, jadi dialah yang mengantarkan Saufi pergi ke terminal bus. Saat Saufi turun dari motor kakak iparnya tersebut, kakak iparnya itu memberikan beberapa lembar uang kertas 50 ribuan kepada Saufi. Ini buat makan di jalan ya. Jadi sudah dikasih kakak di rumah kak, jawab Saufi menolak. Ya itu kan dari kakakmu, kalau ini dari aku. Ambillah, kakak mau jalan ini, ujar lelaki itu. Terima kasih banyak ya kak, ucap Saufi. Ya sama-sama, ingat di sana nanti jangan berulah lagi ya. Tinggi kak, jawab Saufi. Setelah membeli karcis bus, Saufi duduk-duduk santai menunggu jam keberangkatan. Ia lalu membuka ikatan tali pada kotak ale-ale tersebut. Terlihat banyak sekali jajanan warung yang dibelikan oleh kakaknya. Saufi tersenyum, lalu mengambil beberapa jajanan itu, kemudian mengikat kotak itu kembali. Saat bus sudah hendak berangkat, Saufi pun langsung masuk dan duduk. Ia sangat bersemangat membayangkan masakan ibunya di desa. Perjalanan pun dimulai. Kurang lebih 8 jam perjalanan bus untuk sampai di terminal Pal 6 Banjarmasin. Dari Pal 6 itu, Saufi akan menaiki bus lagi yang akan menuju ke Muara Tewe. Dan perjalanannya kurang lebih sekitar 12 jam. Lalu nanti setelah tiba di Muara Tewe, Saufi harus naik taksi air lagi untuk menuju ke desanya. Jam keberangkatan bus yang membawanya waktu itu sekitar jam 8 malam. Jadi Saufi benar-benar dibuat bosan saat menunggu di terminal tersebut. Mana waktu itu pencuri lumayan banyak berkeliaran di sana. Jadi Saufi pun harus berhati-hati sekali dengan barang-barang bawaannya. Pada akhirnya, setelah cukup lama menunggu bus pun berangkat. Tidak seperti bus dari Batu Licin ke Pal 6 tadi yang penumpangnya tidak terlalu banyak. Kali ini busnya penuh sesak dengan penumpang yang berdesak-desakan. Saat itu, Saufi duduk bersebelahan dengan seorang bapak-bapak kisaran usia 50 tahunan. Selama dalam perjalanan, bapak-bapak itu hanya diam dan tak banyak bicara. Ketika tiba di daerah Martapura, bus pun berhenti. Beberapa penumpang turun. Dan saat tiba di Istanbul, bus lagi-lagi berhenti untuk menurunkan penumpang. Lalu bus kembali berhenti lagi di daerah Binuang. Di situ bapak-bapak yang duduk di kursi sebelah Saufi ikut turun. Para penumpang yang semula penuh sesak di dalam bus pun berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hanya tinggal tersisa para penumpang yang duduk di kursi.
Karena sebelumnya, para penumpang-penumpang yang turun di tengah jalan itu duduk di atas barang bawaan mereka di lantai bus dan sebagian lagi berdiri. Saat bus berhenti untuk beristirahat, Saufi pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat orang-orang di dalam bus keluar. Saufi pun ikut turun. Ia masih membawa tas dan kotak ale-ale berisi jajanan pemberian dari kakaknya tersebut. Ia terlihat tidak bersemangat kala melihat rumah makan yang penuh sesak pembeli tersebut. Namun, begitu ia mengedarkan pandangannya ke seberang jalan, terlihat ada warung lain yang buka. Tanpa berpikir panjang lagi, Saufi pun pergi ke warung tersebut. Namun entah kenapa, malam itu terlihat cukup berkabut, sehingga Saufi benar-benar harus berhati-hati saat ia menyeberang jalan. "Bu, ada apa aja?" tanya Saufi pada ibu-ibu parubaya pemilik warung tersebut. "Ada mie, ada nasi goreng, dan ada juga gorengan, kopi, teh, semuanya ada," jawab si ibu dengan nada datar. Saya mau nasi goreng 1 porsi, sama gorengan tahu isinya 2, dan minumnya teh hangat aja," ujar Saufi sambil tersenyum tanpa memperdulikan raut wajah sang pemilik warung yang terlihat dingin tersebut. Saufi menggoyang-goyangkan kakinya sambil melihat ke sekeliling. Tiba-tiba datang 2 orang mengendarai sepeda motor yang juga mampir di warung tersebut. Dan tidak lama kemudian, ibu-ibu pemilik warung keluar sambil membawa nampan berisikan nasi goreng dan teh hangat pesanan Saufi. "Bu, jalan ke Saranjana itu arah mana ya?" tanya bapak-bapak yang baru singgah di warung itu dengan nada datar dan dengan kepala yang masih mengenakan helm. Mendengar pertanyaan itu, Saufi pun langsung menoleh ke arah si bapak. "Bukannya Saranjana itu kota gaib?" gumam Saufi membatin. Ya, bukan cerita baru lagi, karena siapapun yang tinggal di kota baru maupun tanah bumbu pasti tahu dengan cerita kota gaib Saranjana itu. "Lurus saja, nanti ada rumah paling besar di depan sana, dan di sana sedang ada acara manyanggar. Dari situ kamu tanyakan saja lagi pada mereka," jawab si ibu pemilik warung. "Rumah paling besar? Memangnya ini di daerah mana?" batin Saufi dalam hatinya. "Baik, terima kasih banyak," ujar orang itu lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor. "Nasi gorengnya enak, Bu. Kok jarang yang tertarik untuk mampir ya?" ujar Saufi memulai topik obrolan dengan si ibu pemilik warung setelah 2 orang tadi pergi. "Iya, sebab hanya mereka yang terpilihlah yang bisa mampir di warung ini," jawab si ibu masih dengan nada datar. "Si ibu bisa aja," ujar Saufi menanggapi candaan dari ibu si pemilik warung. Setelah nasi gorengnya habis, Saufi pun lanjut memakan gorengan tahu isi. Tahu isi itu benar-benar enak menurut Saufi, apalagi sambal petisnya. Sampai-sampai Saufi minta nambah lagi dan lagi gorengannya. Hingga tanpa terasa, ia sudah menghabiskan 10 buah gorengan. "Bu, saya sudah selesai. Jadi semuanya berapa?" tanya Saufi seraya memberikan uang selembar 50 ribuan kepada si ibu. Tanpa menjawab, si ibu pun lantas menerima uang pemberian Saufi lalu memberikan kembaliannya. Saufi yang takut ketinggalan bus langsung memasukkan uang kembalian itu ke dalam saku celananya. Namun begitu ia tiba di seberang jalan, bus yang ada di sana sudah berbeda dari bus yang ia naiki sebelumnya. "Bus yang tadi di sini kemana ya, Pak?" tanya Saufi pada sopir bus yang sedang merokok tersebut. "Ya ini busnya, sudah dari tadi bus ini di sini," jawab sopir bus itu. "Bukan yang ini, Pak, tapi yang satunya." "Tidak ada lagi selain bus ini, Dek. Cuma ini yang ke Muara Tewe hari ini. Memangnya adik ini naik bus apa?" Saufi ternyakala mendengar jawaban si sopir bus tersebut. Saufi terduduk di dekat sopir bus itu. Ia masih belum bisa mencerna apa yang terjadi. Padahal menurut Saufi, ia pergi tidak sampai 1 jam. Dan saat di warung itu pun Saufi masih memperhatikan bus. Dan bus itu masih ada di sana. Tapi saat ia kembali, bagaimana bisa bus itu berubah? Saufi mengedarkan pandangan ke arah seberang jalan. Kabut sudah menghilang, tapi ia tidak melihat keberadaan warung tadi lagi. Di sana hanya terlihat lahan kosong yang penuh rumput dan pepohonan. Warung di seberang jalan itu kemana ya?" tanya Saufi. Sopir bus tersebut hanya bisa mengernyitkan alisnya.
Warung? Setahu saya di seberang jalan itu tidak ada warung. Rumah makan inilah satu-satunya rest area atau persinggahan peristirahatan yang ada di sekitaran sini. Tidak Pak, tadi ada warung di situ. Saya baru saja makan di sana, ujar Saufi ngotot. Hei, memangnya hari ini hari apa? Kamu ingat tidak? Tanya sopir bus itu tiba-tiba. Jumat? Salah. Hari ini hari Sabtu. Saufi bingung kalau mendengar jawaban dari sopir bis tersebut. Bagaimana mungkin? Saya ingat betul hari ini hari Jumat Pak, ujar Saufi. Nah, ini uang kembalian dari warung itu juga ada Pak. Ini buktinya kalau saya tidak mengada-ngada. Lanjut Saufi seraya mengeluarkan selembar uang kembalian dari dalam sakunya. Sopir bus itu terbelalak saat ia melihat model uang yang diperlihatkan oleh Saufi. Begitupun juga dengan Saufi yang tampak terheran-heran kala melihat uang kembalian tersebut. Uang kertas itu tulisannya seperti huruf Arab gundul dan gambar pada uang itu merupakan seorang wanita cantik berpakaian kuning. "Eh, dari mana kamu dapat uang itu?" tanya si sopir bus. Dari warung itu Pak, jawab Saufi. Itu bukan uang kita. Bisa jadi kamu itu sudah masuk ke dalam dunia Halimun dan ini adalah mata uang mereka, ujar sopir bus itu. Gak mungkin Pak, warung itu nyata. Orang dari warung itu saya masih bisa memperhatikan rumah makan ini kok. Ya sudah, terserah kamu. Tapi uang itu saya tukar, mau ya? Saufi menggeleng, ia menolak untuk menukarkan uang itu. Saya tukar dengan uang 100 ribuan. Bagaimana? Tidak Pak, saya akan simpan sendiri uang ini, ucap Saufi. Sopir bus itu pun mengangguk. Dan malam itu juga untungnya Saufi bisa melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Meskipun harus bayar lagi, baginya tidak masalah. Di dalam bus itu, Saufi duduk bersebelahan dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut sangat ramah. "Kamu duduk dekat jendela saja nak, kita tukaran tempat duduk," ujar si ibu. "Iya Bu, terima kasih." "Kamu dari mana?" "Dari Batu Licin Bu, mau pulang." "Wah, jauh juga ya. Ibu juga punya teman loh di Batu Licin. Pernah sekali ke sana." "Iya Bu." "Oh iya Bu, hari ini hari apa ya Bu?" tanya Saufi. Ia teringat dengan ucapan si sopir bus sebelumnya. "Hari Sabtu," jawab si ibu. "Sabtu ya Bu?" "Iya, kenapa memangnya?" "Tidak Bu, cuma nanya saja. Saya itu kadang-kadang lupa nama-nama hari Bu." "Ada-ada saja kamu ini," ujar si ibu tertawa sambil menepuk lengan Saufi. Saufi terus memikirkan tentang kejadian yang ia alami. Apa mungkin yang dikatakan sopir bus itu benar kalau Saufi sudah masuk ke dunia Halimun? Kalau dipikir-pikir, warung itu memang aneh, apalagi nada bicara dan raut wajah si pemiliknya yang datar. Tapi apa iya? Dan kalau memang benar, berarti ia sudah memakan makanan mereka. Memikirkan semua itu membuat kepalanya terasa sakit. Saufi melihat ke sebelahnya, si ibu itu sudah tertidur. Saufi juga sedikit mendongakkan kepala untuk melihat ke arah penumpang-penumpang lain, dan semuanya sudah tidur. Hanya seorang perempuan yang masih terjaga. Perempuan itu duduk di kursi paling belakang dan paling pojok. Saufi tidak bisa melihat jelas wajahnya karena rambut perempuan itu menutupi hampir setengah wajahnya. Namun ketika Saufi terus memperhatikan wajah perempuan tersebut, perempuan itu sepertinya mulai menyadari dan akhirnya mereka saling bertatap-tatapan. Saufi langsung memalingkan wajah karena matanya belum mengantuk. Saufi pun lantas membuka kotak ale-ale berisi jajanan yang ia letakkan di bawah, dan dengan posisi kotak yang berada di bawah itu, Saufi harus menunduk untuk mengambilnya. Ia lalu mengambil beberapa jajanan untuk dimakan. Tapi saat ia kembali menegakkan tubuhnya dan menoleh ke arah ibu-ibu yang ada di sebelahnya, terlihat ada seseorang berdiri di samping ibu-ibu itu. Ternyata itu adalah perempuan yang duduk di belakang tadi. Saufi pun langsung menunduk. Ia takut kalau perempuan itu memarahinya, mungkin saja perempuan itu merasa tidak nyaman diperhatikan oleh Saufi seperti tadi. "Maaf Kak, saya tidak bermaksud untuk..." "Kamu bisa melihatku.
Benar kan? Potong perempuan itu, deg. Sophie kaget sekaligus bingung atas pertanyaan perempuan tersebut. Apa maksudnya dengan pertanyaan kamu bisa melihatku itu? Apa jangan-jangan perempuan itu mengira Sophie buta? Tapi ketika Sophie melihat ke arah perempuan itu lagi, ia langsung paham dengan maksud pertanyaan tadi. Ya, wajah perempuan itu pucat dan ada darah yang mengalir dari bagian wajahnya yang tertutupi oleh rambut. Deg. Hantu! Teriak Sophie hingga membuat kaget satu bus, terutama ibu-ibu yang ada di sebelahnya. Tenang, tenang. Ini ibu. Kamu itu kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Ujar si ibu itu seraya mengusap-usap punggung Sophie. Ada, ada hantu, Bu. Itu di sebelah ibu. Tidak ada, nak. Tidak ada apa-apa. Perempuan yang duduk di kursi belakang itu hantu, Bu. Ujar Sophie lagi, masih dalam posisi memunggungi si ibu. Coba lihat ke sini lagi, nak. Tidak ada apa-apa. Sophie pun pelan-pelan memalingkan wajahnya dan untungnya hantu perempuan itu kini sudah tidak ada lagi. Sophie juga mendongak dan ia melihat ke arah kursi belakang, tapi tak ada siapa-siapa, hanya ada dua orang laki-laki yang duduk di bagian tengah kursi, sementara bagian pojoknya dibiarkan kosong. Itu merupakan pengalaman pertama bagi Sophie untuk melihat hantu. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya Sophie sampai juga di desanya. Dan Sophie sampai ke rumahnya dengan keadaan demam, mungkin karena faktor kelelahan dan juga syok setelah ia melihat penampakan. Sophie lalu menceritakan semuanya pada orang tuanya dan jawaban mereka sama seperti jawaban dari sopir bus. Mereka mengatakan Sophie beruntung karena ia bisa keluar dengan selamat dari dunia sana. Dan anehnya, semenjak saat itu Sophie mulai bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarnya. Tentu saja penglihatannya itu sangat mengganggu karena setiap makhluk yang ia lihat pastilah akan mengikutinya. Sophie juga sudah mengatakan hal itu pada orang tuanya, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena katanya kemampuan Sophie itu merupakan pemberian dari mereka dan hadiah itu tidak bisa ditolak. Jadi Sophie akan tetap seperti itu hingga nanti. Namun seiring berjalannya waktu, kini Sophie mulai terbiasa. Ia bahkan pernah membantu salah satu teman di sekolahnya yang kehilangan barang. Bahkan dengan kemampuan Sophie melihat hantu dan menemukan barang-barang hilang ataupun dicuri orang, ia mendapat julukan sebagai anak dukun, julukan yang cukup membuatnya merasa terganggu. Sophie, jangan mengajak mereka masuk ke rumah ini ya. Kasihan keponakanmu itu, nangis terus kalau ada mereka. Ujar kakaknya pada Sophie yang baru saja mau masuk rumah. Aku tidak mengajak mereka, Kak. Mereka sendiri yang ikut. Ya kalau begitu kamu usir mereka. Sophie menatap kakaknya dengan tatapan cemberut, sementara kakaknya hanya tersenyum. Malam itu, Sophie dan Hasan mampir di sebuah warung makan setelah sebelumnya mereka pergi menemui Nabil. Saat berada di dalam warung tersebut, Sophie terlihat gelisah, bahkan ketika makanannya datang, ia tak menyentuhnya sama sekali. Kenapa kamu, Vi? Ini enak loh, tanya Hasan sambil mengunyah makanannya. Sophie terdiam, matanya menatap ke arah makanan yang berada di atas meja, lalu kemudian menutup mulutnya dengan tangan. Kamu kenapa? Sakit atau nggak enak badan? Tanya Hasan. Cepat makannya, San. Aku mau pulang. Sebentar, aku mau nambah dulu. San, dibungkus aja. Kepalaku sudah pusing. Lagi enak-enak makan seperti ini padahal. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku minta dibungkus dulu. Setelah membayar makanan itu, Hasan dan Sophie pun keluar dari warung tersebut. Warung itu pakai penglaris yang tidak baik, San. Tadi aku melihat ada nenek-nenek yang sepanjang kamu makan, ludahnya menetes terus di atas makananmu. Ujar Sophie saat mereka dalam perjalanan pulang. Yang benar kamu, serius? Iyalah, buat apa aku bohong? Kamu nanti makan saja makananmu itu di rumah. Pasti rasanya tidak seenak waktu kamu makan di sana. Hasan lalu berhenti di pinggir jalan. Ia lalu memuntahkan semua isi perutnya di situ. Makanya kalau kamu mau makan, baca doalah dulu. Ujar Sophie.
Aku selalu lupa berdoa kalau lagi makan di situ. Soalnya aroma makanannya menggoda sekali. Bawaannya pengen cepat-cepat makan. Tiba-tiba Sophie terdiam, matanya menatap di seberang jalan. Di sana terlihat seorang laki-laki berdiri diam sambil menatap mereka berdua. San, ayo cepat. Ada apa lagi sekarang, Vi? Tanya Hasan. Apa kamu lihat orang itu? Tanya Sophie memberi kode dengan matanya. Mana? Nggak ada orang. Di mana memangnya? Mendengar jawaban dari Hasan, Sophie jadi yakin kalau orang yang ada di seberang jalan itu pastinya bukan manusia. Dia mendekat, ujar Sophie, seraya menarik tangan Hasan untuk membawanya segera pergi dari tempat itu. Hasan yang tidak tahu apa yang dilihat Sophie hanya bisa menurut saja. Dan tiba-tiba langkah Sophie terhenti, kepalanya langsung menunduk. Perubahan Sophie yang tiba-tiba itu tentu saja membuat Hasan juga ketakutan. Sebagai anak seorang guru mengaji, Hasan lantas membacakan surah-surah yang ia hafal untuk bisa mengusir makhluk yang kemungkinan sedang mengganggu Sophie itu. Tidak, aku tidak mau, ujar Sophie menggeleng. Sementara itu Hasan masih terus membaca doa. Aku tidak mau berurusan dengan kalian. Pergi, pergi, ujar Sophie lagi, tapi kepalanya masih menunduk seakan tak berani untuk melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Hasan yang merasa doanya tidak membuat pergi sosok yang sudah mengganggu Sophie, akhirnya ia langsung menarik tangan temannya tersebut agar segera pergi dari tempat itu. Percuma lari, San. Dia sudah tahu aku bisa melihatnya. Dia pasti akan mengikutiku sampai ke rumah. Lalu bagaimana? Apa kamu ingin terus di sini melayani permintaan tidak jelas dari sosok itu? Ya, walaupun aku sudah terbiasa melihat mereka, tapi yang kali ini rupanya itu sangat menyeramkan, San. Aku takut. Hasan terdiam, ia bingung harus bagaimana. Ya lalu sekarang kamu mau bagaimana? Sophie terdiam, ia langsung berbalik badan, tapi masih dengan kepala yang menunduk. Aku punya keponakan kecil di rumah. Kalau kamu mengikutiku sampai di rumah, kamu hanya akan menakuti keponakanku, ujar Sophie lagi. Tidak, aku tidak bisa. Kamu pikir mudah mencari orang itu, ujar Sophie lagi. Kalau orang-orang yang tidak bisa melihat sosok itu, pastilah akan mengira jika Sophie gila karena berbicara sendirian. Termasuk Hasan pun dulu pernah mengira begitu. Vi, memangnya apa yang dia pinta? Tanya Hasan pelan. Dia itu korban tabrak lari, dan dia memintaku untuk mencari orang yang sudah menabraknya. Kakak iparmu itu kan polisi, Vi. Masih bisa tuh minta tolong. Kamu pikir mudah apa mencari pelakunya? Bagaimana kalau pelakunya sudah kabur keluar pulau? Kita itu bisa apa? Ya, kamu kan bisa coba dulu, Vi. Ya barangkali ketemu. Tapi kalau tidak, ya bilang saja padanya. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, mungkin setelah itu dia akan pergi. Merepotkan sekali. Ya daripada kamu terus begini di sini. Oke, baiklah, aku akan membantumu menemukan pelakunya, tapi tidak malam ini. Malam ini aku harus pulang dulu karena kakakku dan kakak iparku punya jam malam untukku. Kalau sampai aku telat pulang, bisa-bisa aku mendapat hukuman. Kamu harus mengerti kalau masih ingin dibantu ya, ujar Sophie. Dalam penglihatan Sophie, sosok itu mengangguk menyetujui. Lalu setelah yakin kalau sosok itu tidak akan mengikutinya, Sophie pun mengajak Hasan untuk segera pulang. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Sophie dan Hasan pergi ke tempat semalam ia bertemu sosok korban tabrak lari itu. Jalanan di sana cukup sepi, hanya ada beberapa motor dan juga mobil yang berlalu lalang, jadi cukup aman untuk Sophie berinteraksi dengan sosok itu. Menurut penglihatan Sophie, sosok itu digambarkan sebagai seorang laki-laki kisaran usia 30 tahunan. Lehernya patah hingga membuat kepalanya miring, dan dari kepalanya darah terus mengalir. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hancur, dan wujudnya itulah yang membuat Sophie ketakutan. Vi, dia bilang apa, Vi? Tanya Hasan. Dia cuma bilang mobil yang menabraknya itu berwarna hitam. Nomor platnya, Vi? Dia tidak tahu. Aduh, mobil berwarna hitam itu banyak, Vi. Kan tidak mungkin kita cari dan tanyakan satu persatu. Ya ini kan semua idemu, San. Makanya kemarin tuh aku tidak mau. Hasan menggaruk-garuk kepalanya. Coba suruh dia memberikan petunjuk yang lebih spesifik lagi. Mungkin kita bisa menemukannya. Kalau cuma warna mobil, susah, Vi. Ya bagaimana? Dia bilang tidak ingat apa-apa tentang mobil itu selain warnanya. Coba kamu tanyakan dia.
Kejadiannya kapan? Mungkin kalau kita tahu tahun kejadiannya, kan kita bisa meminta petunjuk dari kakak iparmu. Dia bilang sih sekitar tahun 2007. Wah, sudah beberapa tahun itu. Pasti pelakunya sudah kabur jauh. Mobilnya pun pastilah sudah dijual. Lalu bagaimana? Tanya Saufi. Tidak bisa, Vi. Kalau polisi saja tidak bisa menemukan pelakunya, apalagi kita. Lagi pula di sekitaran tempat kejadian tidak ada saksi mata. Susah, Vi. Saufi menghela nafas panjang. Katanya dia minta disampaikan permintaan maafnya kepada istri dan anaknya, San. Ah, nama istrinya siapa, Vi? Kalau masih di sekitaran Tanah Bumbu, mungkinlah kita bisa bantu, Vi. Walaupun tetap butuh waktu untuk menemukannya. Kecuali kalau dia ingat tempat tinggal istrinya. Nah, dia bilang ingat. Sudah, ayo kita ke sana. Mumpung masih ada waktu. Aku izin dulu sama kakakku ya, San. Aku izin menginap di rumahmu. Nanti kamu yang meminta izin kepada kakakku. Kamu kan anak baik-baik. Pasti kakakku memperbolehkan. Ya, aku juga sekalian mau ganti baju nanti di rumahmu. Aku bawa baju di tas. Tapi kamu nanti jangan masuk ke rumah ya. Kamu tunggu di luar saja. Nanti aku takut kena marah sama kakakku. Ujar Saufi pada sosok itu. Singkatnya, setelah sampai di rumah kakaknya Saufi, mereka berdua pun langsung disuruh makan. Dan selesai makan, Hasan lantas meminta izin kepada kakaknya Saufi untuk mengajak Saufi menginap di rumahnya. Karena kakaknya Saufi mengenal Hasan dan juga keluarganya, ia lantas memberikan izin. Dan setelah mendapatkan izin, kedua sahabatnya itu pun langsung berpamitan pada kakaknya Saufi. Dan setelah meminjam motor milik ayahnya Hasan, mereka berdua langsung menuju ke alamat yang diberitahukan oleh sosok itu. Namun, begitu sampai di alamat yang ternyata rumah bedakan itu, membuat Hasan dan Saufi saling berpandangan. Semoga orangnya masih ada, Vi, ucap Hasan. Mereka bertanya pada salah satu ibu-ibu yang sedang duduk-duduk santai di teras rumah itu. Namun ternyata orang yang mereka cari sudah pindah 1 tahun yang lalu. Keduanya pun terlihat putus asa saat mendengar info tersebut. Apalagi tidak ada yang tahu orang itu pindah kemana. Yang penting kita sudah membantu, Vi. Tapi orang yang kita cari ternyata sudah pindah. Dan tidak ada yang tahu dia pindah kemana. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah, kita pulang saja, San. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi untuk membantu dia, ujar Saufi. Nah, kamu lihat sendiri kan, istrimu sudah pindah. Kami hanya bisa membantumu sampai di sini saja. Pencarian keluar daerah itu membutuhkan uang. Sementara kami hanya pelajar yang uang jajan saja masih minta, ujar Saufi pada sosok itu. Ya betul, kami juga yakin apapun kesalahanmu pastilah sudah dimaafkan oleh anak dan istrimu. Beberapa saat kemudian, Saufi terdiam. Ia menatap Hasan yang sedang duduk di sebelahnya. Apa katanya? Tanya Hasan pada Saufi yang raut wajahnya tampak berbeda. Dia bilang, dia tidak mungkin dimaafkan atas kesalahan yang belum terungkap. Karena saat kecelakaan itu terjadi, dia itu dalam perjalanan pulang dari rumah selingkuhannya. Selingkuhannya itu punya anak, dan dia menghabiskan hampir semua gajinya untuk selingkuhan dan anak itu. Sementara anak dan istrinya diberikan uang sekedarnya. Bahkan untuk membeli seragam anak kandungnya saja dia tidak mau memberikan. Istrinya itulah yang ambil upah sana sini untuk membeli keperluan sekolah anaknya dan untuk jajan, ujar Saufi. Oh, pantas dia meninggal begitu. Itu karma namanya. Sudahlah, aku tidak mau lagi berurusan dengannya. Ayo, kita pulang. Emosi sendiri aku dengar ceritanya. Dasar, ujar Hasan seraya beranjak. Saufi tak berkata apa-apa. Kamu kesal nggak, Vi, dengar ceritanya? Kalau saja dia kelihatan, bisa-bisa aku tonjok dia. Ya jelas lah, aku malah langsung terbayang kakakku. Bagaimana kalau sampai kakakku diberlakukan seperti itu? Benar-benar tidak akan aku maafkan. Pantas saja dia meninggal tragis seperti itu. Kelakuannya seperti setan, ujar Hasan. Kau tahu, San, dia bahkan sampai mengambil kredit rumah untuk selingkuhannya itu dan membayar setiap bulannya. Sementara anak istrinya masih tinggal di rumah kontrakan. Miris sekali. Apa semua hantu yang kamu tolong itu punya masa lalu segila itu, Vi? Tentulah, semua manusia itu punya masa lalu. Tapi hantu-hantu yang bertemu denganku hanya dia tadi saja yang masa lalunya bikin aku emosi. Asli, aku sampai tidak habis pikir, ujar Hasan. Aku berjanji dengan diriku sendiri, kalau kelak aku punya istri, aku tidak akan pernah berselingkuh. Aku hanya akan fokus membahagiakan istri dan juga anakku. Ya,
Semoga nanti kau ingat dengan janjimu itu ya San. Jangan sampai buayamu muncul saat sudah punya istri. Ujar Saufi berusaha melucu untuk mencairkan suasana karena sejak tadi emosi keduanya seperti meledak-ledak. Tanpa terasa, 1 bulan telah berlalu semenjak pertemuan Saufi dan sosok hantu korban tabrak lari tersebut malam itu. Saat Saufi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Hasan, tanpa sengaja ia bertemu dengan sosok hantu perempuan. Sosok itu tiba-tiba muncul di hadapan Saufi yang membuat Saufi kaget. Dan karena Saufi kaget itulah, sosok itu tahu kalau ternyata Saufi bisa melihatnya. Alhasil, sosok itu akhirnya mengikutinya. Sosok itu tidak seram. Wajahnya seperti manusia biasa, tidak ada luka ataupun darah, hanya wajah dan kulitnya yang tampak sangat pucat. Kalau kamu mau minta tolong, aku lebih dulu meminta maaf. Karena aku tidak bisa membantu, jadi tolong jangan ikuti aku, ujar Saufi. Sosok hantu perempuan itu terlihat kecewa kala mendengar ucapan dari Saufi. Lalu tidak berapa lama setelahnya sosok itu menghilang. Saufi menghela nafas lega, lalu ia kembali melangkah untuk melanjutkan perjalanannya. Hari-hari terus berlalu seperti biasa. Sore itu, sepulang sekolah, Saufi mendapati rumah kakaknya yang kosong. Kunci rumah yang biasanya ditaruh di bawah pot bunga pun tidak ada. Mana ya? Tidak biasanya kunci pintu juga dibawa, ujar Saufi. Akhirnya, sampai malam hari, Saufi hanya bisa duduk dan rebahan di teras rumah sambil menunggu kakaknya pulang. Namun, hingga pukul 9 malam, kakak maupun kakak iparnya belum juga datang. Cemas, khawatir dan takut, itulah perasaan yang Saufi rasakan saat menunggu kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan dari arah halaman rumah. Saat Saufi menoleh, terlihat sosok perempuan berambut panjang kusut dengan memakai pakaian berwarna abu-abu lusuh. Kamu sedang menungguku ya? Ujar sosok itu sambil tertawa. Kau yang tinggal di pohon depan situ kan? Tanya Saufi. Iya. Apa kau tahu kemana kakakku? Tidak. Maksudku orang yang punya rumah ini kemana? Sepertinya mereka pergi berobat. Kulihat anaknya berdarah. Hah? Berobat? Berobat kemana? Tanpa menjawab, sosok itu lantas menghilang, meninggalkan Saufi yang masih kaget setengah mati. Karena tak tahu harus pergi kemana untuk mencari kakaknya, akhirnya Saufi hanya bisa pasrah duduk di teras sambil terus berdoa untuk keselamatan keponakannya. Sekitar pukul 12 malam, kakak iparnya pun datang. Saufi yang melihat kakak iparnya itu datang pun langsung menanyakan kabar sang keponakan. Loh, dari mana kau tahu, Vi? Dari dia, katanya keponakanku berdarah. Apa dia terluka, Kak? Sekarang keadaannya sudah baik-baik saja. Lukanya pun sudah dijahit. Cuma memang tidak dibawa dulu. Maaf ya, kamu jadi harus menunggu di teras sampai malam. Gara-gara panik, kakakmu sampai lupa meninggalkan kunci di bawah pot. Syukurlah kalau keponakanku baik-baik saja, Kak. Ya, tidak apa-apa, Kak. Ngomong-ngomong, informanmu itu hebat juga ya. Padahal tidak ada yang tahu loh kejadiannya. Saufi tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Malam itu, Saufi dan Hasan sedang belajar bersama di rumah kakaknya Saufi. Namun, di tengah-tengah asyiknya belajar bersama, mereka dikagetkan dengan suara teriakan minta tolong dari arah kamar mandi. Saat mereka berlari ke kamar mandi, terlihat kakaknya Saufi sedang menggendong anaknya yang tampak lemas tak bergerak. Kenapa, Kak? Tanya Saufi ikut panik. Kakak tadi tertidur, Vi. Dia masuk kamar mandi lalu tercebur ke dalam bak air, ujar kakaknya terisak. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tanya Saufi. Bawa ke rumah sakit, ayo cepat, pakai saja motorku, ujar Hasan. Seakan mendapatkan cahaya di dalam kegelapan, Saufi langsung mengambil kunci motor yang diberikan oleh Hasan. Dan saat itu juga Saufi dan kakaknya pergi tanpa sempat berpamitan pada Hasan yang berdiri menatap kepergian mereka dari depan pintu. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, keponakan Saufi siuman. Di situ perasaan Saufi yang tadinya panik, cemas, dan takut berangsur-angsur lega. Namun, walaupun keponakannya sudah bangun, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke rumah sakit.
Singkatnya, saat kakaknya pergi bersama perawat ke salah satu ruangan, Sophie memutuskan untuk kembali ke parkiran motornya. Ia duduk di sana sambil menunggu kakaknya. Keadaan di sana sepi dan udaranya cukup dingin, membuat Sophie yang hanya memakai baju kaos dan celana boxer itu merasa kedinginan. Sophie menggosok-gosokkan kedua tangannya agar hangat. Dan saat sedang seperti itu, tiba-tiba ia melihat seorang anak laki-laki tengah celingak-celinguk seperti sedang mencari seseorang. Mengira kalau anak itu sedang mencari orang tuanya, Sophie lantas berniat untuk membantu. Ia pun lalu berjalan menghampiri si anak dari belakang. Sekilas tak ada yang aneh. Anak itu mengenakan celana pendek berwarna hitam dan memakai kemeja putih garis-garis hitam, rambutnya pirang dan agak berantakan. "Adik cari siapa?" tanya Sophie yang sudah berada di sebelah anak itu. Namun ketika anak itu menoleh, Sophie langsung tersentak kaget. Bagaimana tidak? Karena di bagian dahi anak itu ada luka besar berdarah. Astaga, ujar Sophie yang baru menyadari kalau anak itu ternyata bukanlah manusia. "Kamu bisa melihatku?" tanya anak itu. Sophie tak menjawab. Dia pun langsung berbalik dan berjalan ke arah motor yang berada. "Eh, kenapa kau pergi?" tanya anak itu sambil mengikuti Sophie. "Maaf, kalau kamu mau minta tolong, aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Jadi sebaiknya kamu pergi." "Aku tidak bilang ingin minta tolong. Aku cuma bertanya." Sophie tidak menjawab, dan saat Sophie duduk, anak itu pun juga ikut duduk di dekatnya. "Pergilah, tolong jangan ikuti aku." "Aku tidak mengikutimu. Aku hanya duduk di sini." Apa kamu sedang menunggu seseorang?" tanya anak itu. "Aku juga sedang menunggu seseorang. Aku sedang menunggu ayahku menjemputku di sini," lanjutnya. Sophie menghela nafas panjang. "Apa kamu tahu? Kamu itu sudah mati." Wajah si anak yang semula ceria terlihat langsung bersedih setelah ia mendengar perkataan dari Sophie. "Ah, maaf, bukan maksudku membuatmu bersedih," ucap Sophie pada akhirnya. Anak itu menatap Sophie dengan bibir tersenyum. "Kau tahu, sudah lama sekali aku tidak pernah berbicara dengan manusia lagi sejak hari itu. Dan tadi saat aku tahu kau bisa melihatku, aku merasa senang sekali," ucapnya. "Sebelumnya ada yang pernah berbicara denganmu?" tanya Sophie. "Ya, dia sering datang kemari mengunjungiku. Dia selalu membawa berbagai macam mainan, tapi sudah lama sekali dia tidak pernah datang. Aku rasa dia sudah melupakanku," jawabnya sedih. Di situ tiba-tiba saja Sophie merasa sedih membayangkan betapa kesepiannya sosok anak itu selama ini. "Bagaimana kalau kita berteman? Aku mungkin bisa mengunjungimu kemari setiap minggu," ujar Sophie tiba-tiba. "Benar? Memangnya kau tidak takut padaku?" tanya si anak itu seakan tak percaya. "Ya, aku ingin berteman denganmu, karena sepertinya kau tidak jahat." "Terima kasih ya, terima kasih. Oh iya, aku memang bukan anak nakal dan aku tidak jahat kok." Sophie tersenyum. Baru kali ini semenjak mata batinnya terbuka, ia bertemu dengan hantu anak kecil yang lucu dan tak meminta tolong seperti anak-anak lainnya. "Nama kamu siapa?" "Namaku Sophie dan kamu bisa memanggilku Upi," ujar Sophie sembari memperkenalkan diri. "Namaku Frederick Van den Haag," jawab anak itu sambil tersenyum dan mengulurkan tangan pada Sophie. Dengan ragu-ragu, Sophie menyambut uluran tangan Frederick karena bagaimanapun juga itu merupakan pengalaman pertamanya menyentuh sosok tak kasat mata. Sophie merasakan tangan Frederick sangat dingin. "Sekarang kita teman ya?" tanya Frederick polos dengan senyum kecil di bibirnya. "Ya," jawab Sophie membalas senyuman Frederick. Malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan hidup Sophie bersama Frederick. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya Om Ras. Dan kali ini tentang seorang anak yang pada awalnya biasa saja, tapi akhirnya dia bisa mendapati penglihatan ya terhadap makhluk-makhluk astral atau makhluk tak kasat mata, yang mana Sophie ini ya sebelumnya tidak memiliki kemampuan itu, tapi karena dia pada saat perjalanan ke kampung halamannya, dalam perjalanannya ketika sampai di daerah Istanbul ya, Istanbul itu daerah Kalimantan Selatan ya, dia
di rest area. Tapi ini bukan rest area tol teman-teman ya. Di sini yang dimaksud rest area adalah tempat pemberhentian sementara itu. Di situ dimakan tuh di warung yang dia rasa ya biasa aja. Tapi ternyata warung itu nggak ada sebenarnya. Dan ketika dia melihat uang kembaliannya, di situ uang kembaliannya bukan mata uang Indonesia, yang mana tuh sempat pengen ditukar tuh sama sama supir bus. Kembaliannya dia kan makan kasih 50.000 dikembaliin, berarti nilai nominalnya di bawah 50.000 ya. Tapi ditukar sama supir bus 100.000, nggak mau si Saufi atau Upi ini. Sampai akhirnya dia mendapatkan penglihatan itu, dia bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan di endingnya itu dia akhirnya bisa berkomunikasi ya, bahkan bisa bersentuhan, dan itu adalah pengalaman pertamanya dengan sosok anak kecil yang mengaku bernama Frederica. Jadi Frederick. Jadi kayaknya mungkin ada terusannya kali ya Om Ras ya, mudah-mudahan sih, karena asik aja tuh kalau ngikutin yang seperti ini. Dan terima kasih kepada Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Semangat berkarya terus Om Ras, ditunggu kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar atau pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya dong ya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya agar teman-temannya yang lain juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan setiap hari kami upload. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload di setiap hari malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.